Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Maharani. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda dengan NIM 63250409, kelas saya 632A37. Dengan adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis pidato dari Bapak Prabowo Subianto berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita simak videonya sama-sama. Selanjutnya, mari kita simak untuk cuplikan video yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari kutipan pidato di atas adalah bagian pembukaan pidato oleh Bapak Prabowo Subianto. Kutipan tersebut merupakan bagian pembukaan pidato, khususnya salam pembuka yang berfungsi untuk membuka pidato secara sopan serta menghormati para pendengar dari berbagai latar belakang serta umum. Isi pembukaan sudah sesuai dengan kaidah pidato resmi karena membuat salam keagamaan dan salam kebangsaan yang mencerminkan sikap toleransi dan kesatuan berbahasa. Selanjutnya, mari kita simak video cuplikan yang kedua. Ini ada wartawan, jadi nggak boleh terlalu banyak joke ya. Pada cuplikan ini terdapat kata enggak yang merupakan bentuk tidak baku dan lazim digunakan dalam bahasa lisan sehari-hari. Dalam kaidah bahasa Indonesia baku, khususnya pada pidato resmi, kata enggak seharusnya diganti dengan tidak. Penggunaan bentuk tidak baku ini menunjukkan adanya ragam bahasa santai yang kurang sesuai dengan konteks formal. Oleh karena itu, penggunaan kata enggak perlu diperbaiki agar turunan menjadi lebih tepat. Nah, selain itu, pada kutipan tersebut terdapat kemungkinan ambiguitas makna, yaitu antara kata jokes atau bisa disebut bercanda atau jobs, pekerjaan, karena pelafalannya yang hampir serupa. Ambiguitas ini menunjukkan penutur menggunakan bahasa lisan yang spontan dalam kaidah bahasa Indonesia baku, terutama pada pidato resmi. Penggunaan kata bermakna ganda dan istilah asing sebaiknya dihindari. Penutur seharusnya menggunakan kata yang jelas seperti bercanda atau lelucon. Selanjutnya, mari kita lanjut ke cuplikan video yang ketiga. Angkatan 45 bukan saja dari tentara, bukan saja dari polisi, tapi harus dikatakan bahwa Angkatan 45 adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita. Nah, kutipan tersebut merupakan bagian isi pidato yang bersifat persuasif dan informatif. Dari segi kebahasaan, kalimat ini sudah menggunakan bahasa yang cukup formal, namun terdapat pengulangan frasa bukan saja yang meskipun berfungsi sebagai penegasan secara retoris. Dalam kaidah kalimat efektif dapat disederhanakan. Selain itu, penggunaan kata hubung tapi sebaiknya diganti dengan melainkan atau tetapi karena konteks kalimat ini formal. Berikutnya cuplikan video yang keempat. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah.
Bagian isi pidato ini menggunakan gaya bahasa yang repetisi melalui pengulangan frasa, janganlah kutak-kutik yang berfungsi menegaskan pesan moral kepada pendengar. Namun, penggunaan kata kutak-kutik dan kata benar merupakan bentuk tidak baku yang lazim digunakan dalam bahasa lisan sehari-hari. Dalam kaidah bahasa Indonesia baku, kata kutak-katik sebaiknya diganti dengan kata memanipulasi atau mengutak-atik. Nah, selanjutnya kita masuk ke cuplikan video yang kelima atau yang terakhir. Berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Selama masih ada hajat di kandung badan, merah putih di dada, tidak akan pernah berhenti berjuang. Terima kasih. Selesai. Semoga kita terus semangat. Terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Ini adalah bagian penutup pidato oleh Bapak Prabowo Subianto. Kutipan tersebut berfungsi untuk menegaskan kembali semangat perjuangan sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Dari segi kebahasaan, penggunaan ungkapan seperti berjuang sampai titik darah yang penghabisan merupakan gaya bahasa kiasan yang bersifat emosional dan persuasif, sehingga sudah sangat sesuai dengan tujuan penutup pidato. Namun, ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penulisan kata terima kasih yang seharusnya ditulis terpisah sesuai kaidah PUBI atau PUBI. Yang kedua, kalimat selesai dan semoga kita terus semangat berkesan spontan dan dapat dirangkai menjadi kalimat penutup yang lebih efektif dan formal. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ungkapan permohonan maaf. Kalau ada kata-kataku yang salah, dapat diperbaiki menjadi bentuk yang lebih baku, yaitu apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkesan. Nah, demikianlah analisis pidato dari Bapak Prabowo Subianto yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.